Ketika Aurel menyindir Kenzo jika Kenzo terlalu lama menjadi jomblo, Kenzo pun katakan kepada Aurel jika jomblo itu adalah pilihan dari Kenzo. Aurel katakan kepada Kenzo jika Kenzo terlalu banyak pilih. Ketika Mutiara menyuci baju yang telah dipakainya bersama Kenzo, Mutiara pun berpikir jika itu adalah momen terakhirnya bertemu dengan Kenzo, karena Mutiara bakal pergi ke luar negeri. Sementara itu Firman pun mengajak Mutiara untuk siap-siap, karena malam ini Mutiara bakal pergi ke Thailand. Mutiara pun lantas kaget kenapa mendadak sekali. Mutiara tanyakan kepada bapaknya, bagaimanakah dengan paspor dan visanya Mutiara. Mutiara pun lantas dimarahi oleh Firman jika Mutiara tak perlu khawatir. Bahkan Firman telah melarang Mutiara untuk cerita dan bertemu dengan Bi Ipah dan Kenzo. Mutiara katakan kepada bapaknya jika Mutiara hanya ingin pamit, tapi Firman kembali marah kepada Mutiara jika Mutiara tak usah lagi bertemu dengan mereka. Firman katakan kepada Mutiara jika Mutiara tak perlu lagi pamitan kepada mereka, karena setelah sampai di Thailand, Firman bakal belikan HP buat Mutiara agar Mutiara bisa menghubungi Bi Ipah dan Kenzo. Sementara itu Bi Ipah pun minta maaf kepada Ivan. Bi Ipah tahu jika Ivan telah menemui Mutiara. Bi Ipah tahu jika Ivan suka kepada Aurel. Bi Ipah minta Ivan tidak menyakiti hati Mutiara dan Aurel, karena Bi Ipah sudah menganggap mereka berdua sebagai anaknya Bi Ipah. Ivan pun katakan kepada Bi Ipah jika Bi Ipah telah salah paham kepada dirinya. Ivan katakan kepada Bi Ipah jika dirinya sudah jadian kepada Aurel. Bi Ipah pun tanyakan kepada Evan siapakah ibu kandungnya Mutiara. Belum sempat Ivan bercerita tentang ibu kandung Mutiara, tiba-tiba saja Aurel datang dan ingin pergi bersama Ivan. Aurel dan Ivan pun lantas pergi berdua. Sementara itu Firman pun menagih janjinya Sandra agar Sandra memberikan uang kepada Firman. Kenzo dan Rianti pun sampai di rumah Mutiara. Kenzo tanyakan kepada Firman kenapa Firman tidak mengangkat telepon dari Kenzo. Firman katakan kepada Kenzo jika urusannya sudah selesai dengan keluarganya Kenzo. Saat itu Firman melarang mereka untuk bertemu dengan Mutiara. Firman berikan kesempatan untuk mereka untuk bertemu sekali ini kepada Mutiara dan minta mereka untuk tidak pernah bertemu lagi dengan Mutiara. Rianti pun merasa heran melihat sikap kesombongan Firman. Saat itu Mutiara pun lantas keluar. Rianti katakan kepada Mutiara jika bapak Mutiara sudah melarang mereka untuk bertemu dengan Mutiara. Rianti tanyakan kepada Mutiara berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Rianti untuk membalas kebaikan Mutiara. Firman pun pura-pura baik kepada Rianti dan ingin tahu apa yang telah dibantu oleh Mutiara. Saat itu Firman minta Mutiara untuk minta uang 10 juta kepada Rianti. Namun saat itu Mutiara tidak ingin melakukan itu. Mutiara katakan kepada Rianti jika Mutiara telah ikhlas membantu Kenzo. Mutiara pun jadi ingat dengan mimpinya bersama dengan Bu Rianti. Kenapa Bu Rianti beda sekali dengan kenyataannya? Saat itu Kenzo ingin mengambil kembali baju yang telah dipakai oleh Mutiara. Mutiara katakan kepada Kenzo jika baju itu belum kering. Saat itu Mutiara tidak bisa pamit kepada Kenzo dan Bu Rianti jika Mutiara akan pergi ke Thailand bersama bapaknya. Mutiara ucapkan sesuatu kepada Kenzo. Mutiara ucapkan terima kasih kepada Kenzo karena selama Mutiara kenal dengan Kenzo, Kenzo banyak sekali membantu Mutiara. Rianti pun lantas minta Kenzo untuk segera pulang karena masih banyak urusan. Ketika Kenzo melihat Mutiara bersama Firman, saat itu Firman sedang memarahi Mutiara. Kenapa Mutiara tidak minta uang 10 juta kepada Rianti? Firman pun berkata kepada Mutiara jika Mutiara seperti orang kaya saja dan seperti banyak uang saja menolak uang itu. Kenzo tahu jika Firman telah memarahi Mutiara. Tak mungkin Firman begitu kepada Mutiara karena Firman itu adalah ayah kandung Mutiara. Kenzo pun merasa yakin jika Firman bukanlah ayah kandung Mutiara. Meski tes DNA itu cocok, Kenzo bakal terus menyelidiki Firman. Sementara itu ketika Aurel tiba-tiba jatuh, kaki Aurel pun terluka.
Ivan pun lantas menggendong Aurel untuk buktikan rasa sayangnya kepada Aurel. Di sisi lain, Rianti pun lantas menghubungi Gisel. Rianti ingin bertemu dengan Gisel. Rianti tak mau jika Aditya tahu jika mereka bakal ketemuan. Rianti lantas curiga kepada Gisel jika Gisel itu adalah pacar gelapnya Aditya. Rianti pun merasa yakin cepat atau lambat Rianti bakal tahu siapakah Gisel. Sementara itu Kenzo tak sengaja melihat Firman. Kenzo pun lantas mengikuti Firman dengan naik ojol. Kenzo pun berhasil menyusul Firman. Kenzo pun diam-diam mengikuti Firman. Sementara itu Sandra pun juga baru saja datang ke taman itu. Sandra pun lantas melihat Kenzo. Sandra minta Firman diam saja dan tidak melihat Kenzo. Sandra pun mengatur jadwal lain untuk bertemu dengan Firman di tempat lainnya. Sandra pun tidak menyangka jika Kenzo sebegitunya menyelidiki Firman untuk cari tahu soal bapak kandungnya Mutiara. Kenzo pun lantas kehilangan Firman di taman itu. Sementara itu Aditya pun lantas menelpon Kenzo. Kenapa Kenzo lama sekali ke rumah Mutiara? Aditya beritahu Kenzo jika orang-orang di kantor sedang menunggu Kenzo. Orang-orang di kantor ingin menerima laporan dari Kenzo tentang Pak Bobby yang telah kerjasama dengan Kenzo. Aditya katakan kepada Kenzo jika Kayla masih sakit, tak ada yang membackup Kenzo. Sementara itu Gisel pun beritahu Aditya jika pemilik rumah itu tak mau menjual rumahnya. Aditya pun beritahu Gisel jika rumah itu banyak sejarahnya bagi Aditya. Sandra pun beri uang kepada Firman. Sandra minta Firman untuk membawa Mutiara pergi jauh selama-lamanya. Firman katakan kepada Sandra bakal bawa Mutiara malam ini. Firman bakal bawa Mutiara jauh dari Jakarta. Firman katakan kepada Sandra butuh uang lebih untuk sebagai tutup mulut bagi Firman. Sandra pun merasa heran kenapa Kenzo mengikuti Firman. Firman pun merasa jika itu adalah firasat dari Kenzo atas wanita yang telah disayangi oleh Kenzo. Firman pun merasa yakin jika Kenzo sayang kepada Mutiara. Sandra pun lantas kaget mendengar itu. Tidak mungkin jika Kenzo suka kepada Mutiara. Sementara itu Mutiara pun tidak tahu apakah senang ataukah sedih ikut bapaknya ke Thailand. Mutiara pun merasa berat hatinya meninggalkan orang-orang yang ada di Jakarta. Saat itu Mutiara pun tak sengaja melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan ibu kandungnya. Mutiara pun lantas ingat dengan foto yang ada di dompetnya itu. Mutiara pun memastikan jika wanita itu adalah ibu kandungnya. Namun saat itu Mutiara pun merasa heran. Kenapa ibu kandungnya masih ada? Padahal kata bapak kandungnya Firman jika ibu Mutiara sudah meninggal dunia. Sayangnya saat itu Mutiara tidak sempat untuk bertemu dengan wanita itu karena wanita itu buru-buru pergi dengan sebuah angkot.